teman-teman semuanya udah hadir di sini. Sekali lagi terima kasih teman-teman udah hadir di sini. Ini sidang saya pertama setelah 1 bulan lebih. Akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang saya sayangi. Ya. Tolong lanjutin. Baik, hari ini adalah sidang pertama. Sidang pertama itu panggilan. Setelah itu kami sudah mediasi dan hasil mediasinya adalah berhasil sebagian. Nanti kami akan berproses sidang kembali di tanggal 20 dan hasilnya nanti mungkin berproses ya. Lalu hari ini kami senang juga klien bisa ketemu dengan anak-anak. Walaupun tidak tiga-tiganya, salah satu dari itu sudah video call dan kami berterima kasih kepada keluarga daripada Mbak Echa dan Mbak Echa sendiri untuk bisa membuka gerbang seluas-luasnya untuk Mas Eza bisa bertemu dengan anak-anak. Mungkin itu. Bang, tadi sebagian yang berhasil itu apa, Bang? Yang berhasil mungkin nanti karena itu bersifat private ya. Intinya dari semua gugatan itu sebagian berhasilnya, tidak semuanya. Tapi gugatan saya tetap berjalan, Pak. Nanti berproses, itu masih berproses ya, semua masih berproses. Yang penting Mas Eja sudah memberikan memperlihatkan itikat baiknya, gitu, sungguhannya sudah untuk diperlihatkan hari ini. Untuk masalah cerai atau tidaknya itu nanti kami masih berproses. Jadi kita tidak bisa mendahului hakim untuk hal ini. Nanti masih mediasi. Agenda selanjutnya masih mediasi. Idea selanjutnya nanti masuk ke proses persidangan. Masih sudah selesai. Mas Reza mungkin emosional sekali, Mas. Gimana, Mas? Emosional sekali, Mas. Saya bertemu orang yang saya cintai setelah sekian lama saya gak ketemu. Baru ketemu anak saya tadi. Saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata saya. Walaupun set mediasi ya berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik semua. Saya tetap cinta istri saya. Saya mencintai anak saya. Ya nggak bisa saya pungkiri. Alhamdulillah tadi saya sudah ketemu dengan keluarganya. Saya bisa berpelukan sama mereka di sudut hari. Apalagi saya ketemu istri saya, ketemu anak saya. Itu hal yang saya tahu selama ini, hal yang saya inginkan. Dan alhamdulillah tercapai. Saya bisa melihat anak saya. Serah dari luar sana ada yang mau bicara apa pun. Jadilah istri saya. Saya mau menjawab. Jangan bawa almarhumah ibu saya. Bang, tadi ketemu anak ngobrol apa aja, Bang? Dan saya kondisinya tidur. Oh, gitu. Jadi saya cuma bisa ngeliatin wajahnya. Saya perhatiin wajahnya. Walaupun hanya sebentar, lumayan. Saya tahu kok istri saya hafal betul. Dia mungkin bisa bilang terima kasih selama 7 tahun. Dari luarnya saya, dari dalamnya saya berbeda. Semuanya berbeda. Mungkin mediasi yang sebagian berhasil itu termasuk bisa bertemu dengan anak-anak juga nggak sih? Ya itu kalau itu kan masalah bertemu dengan anak-anak kan pastinya tidak ada batasan ya. Walaupun nanti sudah ada putusan atau tidak, ya proses ini pun harus bisa ketemu. Jadi masalah yang tadi berhasil sebagian itu nanti itu kan bersifat private. Intinya bersyukurnya hari ini Mas Reza bisa bertemu dengan salah satu anaknya dan juga diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk ketemu sama anak-anak
walaupun nanti hasilnya kami tidak tahu, walaupun nanti adanya mantan istri, ada mantan suami, tapi untuk mantan anak itu tidak ada. Jadi kami apresiasi, terima kasih untuk diberikan akses luas-luasnya, dan memang itu memang suatu kewajiban, dan keluarganya juga sangat baik sekali. Tadi juga sudah bilang bahwa itu kami dari awal boleh untuk ketemu, tidak ada batasan apapun. Baik. Memang nggak ada batasan, kenapa akhirnya baru sekarang bisa ketemu, bahkan cuma video call? Saya tidak mau membuat statement yang bagaimana. Saya tidak mau memojokkan siapapun di sini. Sekali lagi, saya sangat menghargai istri saya sangat menghargai keluarganya, keluarga dia adalah keluarga saya sampai kapanpun itu, dan apapun itu nanti jawabannya mungkin bulan depan. Kami hargai, mungkin itu Mbak Echa butuh waktu, butuh space, ya kami berikan ruang. Bang, tapi berarti total udah berapa lama nggak ketemu anak? Sebulan lebih saya nggak ketemu. Saya nggak ketemu istri saya nggak ketemu anak saya. Berarti saya ini masih bisa rumah atau udah ada obrolan? Seperti yang Mas Raka bilang, dia Echa juga dia butuh ruang dan waktu juga untuk sendiri. Sekali lagi, dia mungkin terlihat kuat dari luar, tapi dari dalam saya tahu betul. Saya tahu. Domisilinya masih di sini, tapi untuk itu diberikan space. Dan Mbak Echa juga mungkin bukan kami berikan ya, Mbak Echa itu butuh space. Kalau untuk ketemu anak mungkin di luar jam sidang besok mungkin. Iya, ada. Pasti nanti kan tadi sudah bilang kalau video call boleh kapanpun. Terus juga kalau bertemu memang cocok waktunya itu boleh juga. Di mana ketemuannya gitu. Sama-sama boleh, nggak ada halangan. Bang Iza, berarti tadi ada statement sebelumnya itu berarti ada tekanan dari pihak luar dong kalau kayak gitu. Kalau Bang Iza percaya Echa masih cinta, berarti ada tekanan dari pihak luar dong. Sekali lagi ini saya luruskan. Istri saya hanya butuh ruang dan waktu, ya. Saya butuh ruang dan waktu. Ya, tidak ada pihak ketiga, sekali lagi tidak ada pihak ketiga, tidak ada siapapun, tidak ada siapapun. Jadi di sini pure murni dan komunikasi kita yang salah, komunikasi kita yang kurang. Dan akhirnya tadi alhamdulillah dibantu oleh keluarga supaya kita bisa bertemu ya, Tadi sempat pelukan mungkin sama keluarga, ketemu mungkin ada sesuatu yang disampaikan atau apa gitu? Tidak ada kata lain yang saya sampaikan selain mau bagaimanapun mereka itu adalah kakak-kakak saya. Berarti tetap ingin Yang saya mempertahankan. sampaikan itu adalah saya minta maaf sebagai seorang adik, saya minta maaf. Masih optimis setuju, Bang Echa? Masih optimis setuju? Optimis. Pasti ya sekali lagi. Ya kalau optimis ya demi kepentingan anak-anak, optimis masih harus. Tapi kami tetap berproses. Agenda selanjutnya apa nih? Iya, kesepakatan kan mas, sekarang kan prosesnya masih tahap pertama. Jadi kan proses ini masih panjang. Apakah nanti di tengah-tengah, mungkin di akhir, ini kan juga masih baik surga ya. Belum yang walaupun ada putusan bisa. Ya namanya hati bisa dibolak-balik kan. Jadi walaupun berproses tetap jalan, tapi keputusan akhirnya seperti apa kami belum tahu dan kami nggak mau mendahului. Berarti ada mediasi di luar ya? Mediasi Ada di luar ya, di kami komunikasi dengan kuasa hukumnya, dengan juga keluarga baik. Tapi kalau memang ada yang bisa hal-hal dibicarakan di luar dari pengadilan, ya kami bisa baca. Kalau saya nggak bisa jelasin apa-apa, saya ketemu anak, mereka segala ya buat saya. Saya ketemu Aksin tadi, Saya di saat mau pulang dari dia bangun, dia lihat saya lihat dia, apa ya, ikatan batin antara anak dan seorang ayah pasti kuat sekali. Dan
Dan saya sempat video call kan anak saya yang nomor 2, dia lagi sakitnya tipes. Tolong semua, tolong bantu doa ya. Gimana perasaan saya dalam kondisi seperti ini? Bukan, saya di rumah sakit. Sakit apa Pak Reza? Terus, Sakit apa? terus. Udah berapa hari Pak dirawat? Nggak tahu udah berapa hari karena tadi nggak bisa bicara baik. Karena saya fokus untuk mengalihkan pembicaraan supaya dia nggak mikirin sakitnya. Oh, ya. Saya mohon doanya untuk teman-teman semua sekali lagi. Saya mohon doa ya. Sekali lagi, saya benar tulus dari hati saya. Saya sebagai manusia jauh dari kata sempurna. Salah saya banyak, iya. Dosa saya banyak, iya. Harapan saya banyak sekali, mimpi saya besar sekali. Jadi saya mohon, tolong teman-teman semua di luar sana, tolong doakan kami, kita, anak saya. Memperjuangkan untuk rasa Anak-anak kan masih di bawah umur ya, jadi kita mengikuti aturan apa saja dan kompilasi Islam. Tapi untuk masalah parenting, masalah juga mengasuh itu berdua. Mungkin hanya tempatnya saja, tapi untuk parenting saling komunikasi itu nggak ada di mana-mana kan sekarang. Sudah terbuka yang jelas tadi kita juga udah bahas, dia adalah kita sebagai orang tua tetap saya sebagai seorang ayah, istri saya sebagai seorang ibu gitu. Jadi jangan sampai anak-anak itu kehilangan figur ya, figur kita semua gitu. Supaya tetap masih ada. Jadi dia yang akan kita lakukan. Ada rencana buat jenguk, Bang? Jenguk anak bakal ada planning dekat. Pasti ya, jelas iya lah, nggak mungkin nggak ya gitu. Jelas ya. Oh. Gimana tadi? Kapan mungkin mau jenguk anak mungkin hari Kapan ini juga atau besok? ya nanti kita cari waktu yang cocok ya. Mas Eza juga ada pekerjaan, nah itu juga punya kesibukan. Nanti ada waktunya yang cocok ya pasti akan datang. Ya. Dalam waktu dekat. Sebelumnya ketemu mungkin ngejelasin ke anak kemana ayahnya. Bilangnya, Masih kecil ya. Mulanya enggak. Enggak, reaksi kalau dari saya sendiri seperti apa dengan melihat program ini lagi Nicole. Nicole tadi hanya via video call. Nicole via video call. Dia Dedi, say Dedi gitu. Say Dedi gitu. Saya sambil main. Saya rindu sekali. Kata-kata yang keluar dari mulut itu. Pak, pertama itu anak perasaan Pak. Prioritas tiga anaknya ya. Tiga Nicole, Seikan, semua punya perlakuan yang sama. 3 anaknya Nicole, Sei sama Kan. Akse kan tadi bisa ketemu kayak gitu. Cuma 2 anak Nicole dan kan kita lihat via video. Oke. Agenda selanjutnya Agenda selanjutnya tanggal 20 nanti Oktober. 20 Oktober. Mulai Senin. 20 sorry. 20 ini kita dikasih waktu 1 bulan buat mediasi. Oh. Berarti Nesa masih mediasi lagi ya? Mediasinya ya berproses lah. Ya, masih ada waktu. Oke. Oke.